Sebenarnya aku masuk jujitsu itu nggak sengaja. Yang aku pikir jujitsu itu kayak oke, kelompok manga yang ada malah di lapangan ada orang banting-bantingan di Banting-banting. aspal dan aku nggak bawa apa-apa saat itu. Aku cuma kayak bawa buku gambar ngelihat seniornya mereka latihan dibanting di aspal. Wow, ini bela diri keren banget gitu. Bukan takut ya. Halo sport friend, dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Tetap sehat, tetap imun, dan tetap berolahraga tentunya ya. Nah, Metro Sport Podcast hari ini kedatangan tamu istimewa. Dia seorang wanita berprestasi dengan bermain seorang martial art, ya kan, seorang atlet bela diri. Dan cabang bela dirinya juga agak-agak lain ya, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Yes, jiu-jitsu. Agak-agak susah memang sport friend. Tapi olahraga ini mulai berkembang. Banyak anak muda sekarang yang menyukai olahraga ini. Mereka tertarik karena sesuatu yang unik. Nah, keunikan dari jiu-jitsu mau kita bahas dengan orang ataupun atlet yang memang ahli. Bukan sekedar tahu teori, tapi juga dia bertanding. Di depan saya sudah ada Desyana Gemina Maharani. Tos dulu. Apa kabar? Eci panggilannya ya? Eci. Panggilannya Eci. Jadi saya nggak usah panggil dia sport friend, nggak usah panggil dia Desi, panggilnya Eci. Panggilan di latihan juga Eci. 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 So, jiu-jitsu. Ini menarik nih, Ci. Ya kan? Bagaimana sih perkembangan jiu-jitsu? Saya mau langsung tanya deh, perkembangan jiu-jitsu di tanah air. Memang ada federasinya, mulai dipertandingkan di SEA Games mungkin. Tapi di luar sana kan udah marak banget. Nah di Indonesia, khususnya bagi usia-usia seusia Eci. Perkembangannya ya. Oke, well perkembangannya kalau jujitsu sendiri sih sekarang udah bisa aku bilang pesat banget di Indonesia. Terutama untuk di Asia sendiri Iya. ya benar-benar lumayan pesat. Beda banget sama ya 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya Iya. orang nggak ada yang tahu jujitsu itu apa. Tapi sekarang mungkin karena perkembangan mixed martial art juga ya atau Iya. UFC jadi Oh iya, Brazilian betul. Jiu-Jitsu atau Jiu-Jitsu jadi ke bawah juga sih. Jadi sekarang tuh orang udah makin tahu familiar. Oh, Jiu-Jitsu tuh yang kayak gitu ya, yang kayak Habib ya, olahraganya Habib atau Ronda Rousey, Steven Habib, Seagal, iya, yes iya. kayak gitu. Jadi orang kayak oke, tahu gitu bela dirinya. Kalau dulu sih susah banget orang ngasih tahu. Ikut apa? Jiu-Jitsu. Oh, apa itu? Apa itu? Iya, kalau sekarang sih orang udah banyak yang tahu. Orang udah banyak yang tahu. Nah, artinya tuh anak muda lah. Kita bicara anak muda lah. Kan sasaran kita mau bicarakan hari ini tentang anak muda. Bentuknya apa? Mereka mulai ikut masuk klub atau apa? Atau ada ekstrakurikuler dari sebuah pendidikan atau di sekolah mereka? Kalau ekstrakurikuler sih maksudnya nggak semua sekolah ada ya Iya. ekskul gitu. Tapi biasanya memang beberapa sekolah tuh ada ekskulnya. Termasuk dari aku pertama kali juga ikut dari ekskul gitu. Tapi kalau sejauh ini sih dari jujitsunya sendiri itu Iya. lebih kepada klubnya sih. Perguruan, dojo kita sebutnya. Oh, iya, dojo ya. Dojo iya. atau klub ya bisa Iya, lah seperti iya, itu. iya. Orang biasanya masuknya dari klub-klub gitu sih. Ada banyak banget sekarang klub-klub jiu-jitsu, termasuk di Jakarta sendiri ya. Mereka datang mendaftar atau ada semacam sosialisasi dari entah dari klub atau dari PB? Enggak ada sih, biasanya memang diajak temen. Oh. Ya, kita biasanya invite, ikutan yuk. Terus mereka juga suka ngeliat dari Instagramnya orang-orang yang udah latihan jiu-jitsu. Jadi kayak, itu apaan kok olahraganya peluk-pelukan gitu. Jadinya kayak orang, apa sih, kepo gitu. Jadi pengen ikutan, pengen cobain gitu. Apalagi kan kayak Habib Nurmagomedov gitu kan. Orang udah kayak familiar banget. Terus Betul. mereka kayak, gue pengen deh cobain kunci-kuncian. Terus di mana ya gue latihannya? Dari situ sih orang pengen ikut Ngebanting join. orang, mengunci orang sehingga gitu ya. Yes, kita sebutnya tap. 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 Jadi udah gua nyerah gitu. Ya udah kalah habis itu. Udah kalah gitu. Ya. Oke, nah kita mau coba gali lagi mengenai keikutsertakan Eci di kejuaraan dunia di Thailand baru-baru ini ya. 22 atlet yang ikut yang saya baca
Dapat perunggu, dapat perak, 1 emas dipersembahkan oleh Eci nih. Thank you. Coba ceritain deh, itu kejuaraan memang bergengsi, kejuaraan dunia atau kejuaraan Asia? Seperti apa kompetisinya saat itu, Ci? Oke, kalau untuk kejuaraan yang kemarin kami ikutin, itu memang dia ranking dunia, International Open, dan bahkan bisa dikatakan lebih berat dari SEA Games sebelumnya. Why aku bilang lebih berat? Kalau untuk di SEA Games kan dia mungkin saingannya hanya beberapa negara. Asia Tenggara lah. Yes, Asia Tenggara aja gitu khususnya. Tapi kalau untuk yang ranking dunia kemarin itu dia lebih banyak banget, lebih open gitu kan, dan bahkan ratusan gitu. Di setiap kelas pun itu bisa sampai puluhan, belasan sampai puluhan peserta untuk satu kelas. Jadi memang lebih berat. Kalau di SEA Games kemarin kan ya kita bisa katakan mungkin pesertanya 3 sampai 5 orang, paling banyak 6 orang, 7 orang gitu kan. Dan bahkan satu kelas aja ada yang sampai cuma 4 orang gitu. Jadi mau nggak mau bisa dapat medali. Tapi kalau untuk yang ranking dunia kemarin itu kita sangat-sangat effort banget untuk kita bisa mendapatkan medali sih, karena banyak banget sih step by step yang harus kita lewatin. Dan karena sistemnya itu kayak repair charge gitu kan. Jadi udah tanding, even kalah, kita masih punya kesempatan tanding lagi. Jadi hitungan itu kayak banyak-banyakan poin. Berapa kali menang, berapa kali kalah, baru dia masuk sampai final. Gitu. Jadi yang di Eci kan dapat dua medali ya. Satu emas di kelas. Emas di kelas 63 kg fighting system. Itu yang ada pukul tendang. Yep. Yang satu lagi namanya di Newaza. Nah, ada satu istilah ya. Mungkin kalau Newaza itu apa, Ci? Oke, kalau Newaza itu lebih kepada sistemnya ya, kayak perkalian bawah sih. Jadi kalau kita mungkin tahu judo, jadi habis dari bantingan kita grab dia ke bawah, kita lanjutin sama kuncian. Jadi kuncian di bawah sampai ada teknik patahan juga. Oke. Nah, ini kejuaraan dunia kompetitif, pesertanya juga begitu banyak. Persiapan Eci sampai akhirnya final dapat emas. Persiapannya seperti apa, Ci? Oke. Persiapannya jujur untuk yang Thailand ini kita tahu bahwa pandemi kita baru pulih lagi gitu kan. Betul. Dan termasuk perdana juga buat Eci untuk ikut event ini. Maksudnya setelah udah off karena COVID, terus mulai tanding lagi ya. Persiapannya langsung ke Thailand. Dan sebelum ke Thailand itu aku jujur ikut pertandingan dulu di Malaysia. Jadi hamin seminggu. Hamin seminggu untuk kayak tes fisik juga sih, kayak tes kemampuan udah bisa belum ya kira-kira untuk persiapan di event selanjutnya di Thailand. Dan persiapannya hampir 1 tahun sih gitu. Udah tahu nih kayak mau ada event ranking dunia. Terus udah masuk kalender kegiatan. Iya, kita udah tahu kan kapan timetable-nya gitu. Jadi kita udah siapin dari jauh-jauh hari. Dan memang udah sempet ngomong ke pelatih, coach aku mau ikutan ini ya, event ini. Terus prepare-nya harus bener ya, karena ini tingkatnya open belt juga Kak. Jadi kalau open belt itu kan ya bisa aja kita yang masih baru ketemunya sama yang udah master class gitu kan, yang black belt. Dan memang yang ikut di ranking dunia itu kebanyakan yang black belt gitu. Ya brown belt sampai black belt. Dan kita tahu kalau di Brazilian Jiu-Jitsu untuk dia bisa sampai ke tahapan black belt. Ya itu nggak gampang. Bahkan di Indonesia pun itu masih bisa ada beberapa orang gitu. Mungkin sampai 10 orang untuk black belt sendiri ya gitu. Jadi ya kita ketemu sama masternya. Jadi ya harus, tapi jadi pengalaman juga sih. Ketemu sidit 1 gitu ya, misalnya kayak gitu. Eci udah black belt? No, aku masih jauh banget. Mungkin kalau di Brazilian Jiu-Jitsu ada 5 tahapan. Jadi white, blue, purple, sama brown dan black. Aku baru sampai blue. Blue tuh tahap yang kedua. Tapi kita di setiap tahapan tuh ada stripe lagi. Jadi stripe 1 sampai stripe 4. Untuk dapat black belt harus ada melewati tahap-tahapan apa? Apakah jumlah pertandingan atau ada ujian-ujian tertentu? Nggak harus dari pertandingan sih, tapi dari teknik yang udah dikuasain gitu. Dan belum beda sama bela diri lainnya, untuk bisa sampai ke tahapan black belt itu di BJJ sendiri ya kita sebut ya. Itu agak spesial.
Jadi tidak semua orang akan mudah mencapai black belt. Misalnya kalau di judo, dia latihan beberapa tahun, mungkin saja dia udah bisa black belt gitu kan. Iya. Maksudnya Ada ujian kalau ada nggak salah ya, ujiannya ada setiap ujian. 6 bulan gitu. Iya. Tapi kalau di Brazilian Jiu-Jitsu atau Jiu-Jitsu sendiri, itu belum tentu. Even kita kayak 6 bulan ada ujian, kita belum tentu akan dipromot atau dapat stripe. Jadi memang orang-orang yang udah sampai di tahapan black belt ini berarti dia memang sangat spesial gitu. Di Indonesia sendiri kita bisa katakan baru mungkin 8 sampai 10 black belt. Hanya 8 sampai 10 black belt, yes, di Indonesia sendiri. Cewek belum ada ya? Ya, kita belum punya cewek. Bahkan mungkin di Indo sendiri paling tinggi ya sabuk ungu. Ya. Untuk cewek? Untuk baru cewek. sabuk ungu. Itu pun hanya beberapa. Kayak 3-4 orang. Jadi emang belum banyak. Agak susah memang. Apalagi perkembangan wanita gitu kan, untuk yang ikut bela diri ini juga bisa dikatakan masih sedikit kalau Iya. dibandingkan bela diri lainnya. Iya. Gitu. Iya. Nah, final lawan Thailand. Lawan atlet Thailand, main di Thailand. Mungkin juga jurinya mungkin saja orang Thailand atau mungkin juga netral. Tapi tidak gampang untuk mengelawan atlet tuan rumah. Coba ceritakan seperti apa sih? Saya mau membayangkan bagaimana pertandingan mulai dari awal sampai akhir, sampai Eiichi dibilangkan menang, dan saya yakin menangnya harus mutlak kalau lawan atlet tuan rumah ya. Iya, benar. Kayak gimana tuh waktu itu? Oke. Ini aku ceritain dulu dari yang aku ikut yang di Newaza dulu kali ya. Iya. Oke, well di Newaza itu aku ada sekitar 9 sampai 10 orang Alright. di kelasku, dan untuk mencapai bisa dapat perunggu pun aku pertama kali langsung ketemu tim tuan rumah. Pertama kali bertanding langsung ketemu tuan rumah, dan dia memang brown belt dan juara Asia juga gitu. Jadi yes, di si tuan rumah ini memang dia atletnya juara Asia kebanyakan. Seperti kamu bilang ya, tiba-tiba kamu ketemu dengan seeded yang atas gitu. Yes. Oke. Jadi berarti kayak kita masih baru nih, tiba-tiba ketemunya yang udah master gitu. Yeah. Tapi mau nggak mau ya namanya kompetisi harus seperti itu gitu kan. Ketemu dan ya aku kalah gitu. Tapi aku kayak nggak mau menyerah di gitu aja, karena kan kita sistemnya itu kan walaupun udah kalah bukan langsung tersisi, tapi masih bisa ikutan lagi karena banyak poin menang. Oke. Gitu. Dan di pertandingan berikutnya aku ketemu tim tuan rumah lagi untuk yang kedua kalinya. Yang ketiganya ketemu Singapura, keempatnya baru ketemu Malaysia kayak gitu. Singapura. Iya. Ya. Jadi memang kayak bertandingnya itu kalau ketemu tuan rumah memang udah langsung mikirnya harus menang mutlak, kalau nggak mutlak susah gitu. Yeah. Apalagi poinnya gitu kan, dan mereka juga udah lebih berpengalaman juga, sudah lebih sering ikut kompetisi-kompetisi dunia, berbeda sama mungkin negara-negara Asia Tenggara pada umumnya gitu ya. Mereka lebih aktif dibanding negara lainnya. Jadi itu powernya mereka juga, core-nya mereka juga. Di sisi lain juga mereka tuan rumah gitu. Betul. Jadi siapapun yang ketemu sama mereka ya harus nunjukin menang mutlak. Dan aku pun untuk bisa sampai menang itu juga puji Tuhan banget, karena kayak nggak nyangka juga sih Kak, jujur. Karena aku ngerasa dengan kondisiku yang lagi cedera gitu. Aku lagi cedera saat itu. Cedera apa nih? Lower back dan shoulder. Jadi memang kayak lebih kepada maksain sih saat itu. Jadi seminggu sebelumnya kan aku tanding di Malaysia gitu. Dan aku udah dapet cedera itu juga. Ditambah lagi aku habis nurunin berat badan sekitar 7 sampai 8 kilo dalam waktu 3 minggu. Ya, jadi kayak fisik berasa banget gitu. Itu. Dan pas tanding Thailand itu setiap pertandingan demi pertandingan nafasku tuh kayak beda banget gitu. Tapi karena ini bawa Indonesia, Eci nggak boleh nyerah gitu aja. Terus perjuangan dibalik untuk bisa sampai di event ini kayak nggak mudah. Jadi aku kayak cuma berdoa sama Tuhan, terus juga minta doa sama teman-teman pelatih semua. Dan bisa sampai dapat 2 medali pun itu kayak aku nggak nyangka sih. Apalagi yang tadinya diikut fighting system tidak dianggap, mungkin tidak
Tidak diunggulkan. Iya, tidak diunggulkan akan mendapatkan medali di cabang itu gitu. Iya. Tapi taunya Tuhan kasihnya jawabannya lain gitu. Malah yang tidak apa ya, dianggap sebelah mata jadinya oke, Eci kamu dapat kesempatan untuk bisa emas di situ gitu. Dan aku kayak ngerasa oke, aku harus berlatih lebih lagi dan gak boleh kayak nganggap itu sepele. Semuanya sama gitu. Iya, Di iya, mata iya. Tuhan tuh ketika kamu mau berusaha ya kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau Iya, gitu. iya. Jadi mutlak kamu menangnya. Ya. Kuncian. Jadi berapa kalau ronde? Berapa ronde ya? Atau enggak? Hitungannya gimana? bukan ronde, jadi tetap hitungannya per menit, Per tapi menit? banyak-banyakan poin juga sih Kak. Berapa poin yang masuk. Ketika kita udah menang dapat poin pukulan, poin tendangan, bantingan, kuncian, kita langsung menangnya ipong. Jadi kalau ipong itu oke, sudah kelar walaupun waktunya belum habis. Di antara kedua itu mana yang kamu lebih suka? Kalau ngeliat di YouTube-nya nih, Sport Friend, Eci latihannya latihan ground, ya, latihan bawah terus, kuncian dan sebagainya, menguatkan otot kaki untuk mengunci. Kalau dibilang mana yang suka, sebenarnya karena sekarang aku lebih memperdalam yang teknik groundnya, aku lebih berlatihnya yang Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Ground lebih terkenal kayaknya. Iya. Lebih dan bergengsi gitu. Aku nggak bilang yang lain nggak bergengsi ya. Iya, I mean iya. maksudnya kalau lebih banyak kompetisinya memang lebih banyak yang di ground. Yang ground. Cuma memang basically aku datangnya itu dari fighting system sebenarnya. Pertama kali aku berlatih sebenarnya aku dari tradisional jiu-jitsu. Aku kebanyakan tuh Atau tandingnya. karena kamu punya background karate kali ya? Enggak, itu pas kecil, pas SD. Jadi aku pernah ikut karate, Ya. SMP pernah ikut taekwondo, sampai ikut jiu-jitsu. Gitu. Wow. So, luar biasa, emas buat Indonesia di kejuaraan dunia di Thailand. Eci. Nah, saya pengen tanya nih Eci, sejak kapan sih mengenal Jiu-Jitsu ini, ya kan? Kalau Jiu-Jitsu kan tadi bilang sesuatu yang mungkin unik, tidak banyak juga yang mengenal Jiu-Jitsu. Nah, buat Eci sendiri kenal Jiu-Jitsu tuh kapan? How? Oke. Kapan ya? Pasti ketika lulus SMP. Jadi aku masuk SMA, di mana SMA ini dia ada ekskul bela diri Jiu-Jitsu. Iya. Tapi sebenarnya aku masuk Jiu-Jitsu tuh nggak sengaja. Gak sengaja dalam artian kecemplung sih, dijebak sama teman. Yang aku pikir Jiu-Jitsu itu kayak oke, kelompok manga. Ya, Oke. kelompok manga. Terus ketika datang Ada Jepang-Jepangnya gitu. Iya, karena Jiu-Jitsu apa sih? Dan aku kayak diajakin temen, ayo datang aja ya. Ya udah, aku datang. Terus pas latihannya kayak nggak menemukan kelompok manga itu. Yang ada malah di lapangan ada orang banting-bantingnya di Banting-banting. aspal. Dan itu yang kayak spesialnya, mereka kayak latihan di aspal, dibanting. Kayak itu gak sakit ya? Bukan di matras. Bukan di matras. Jadi mereka bantingnya itu ya di aspal latihannya. Jadi aku kayak ngeliat, wow, itu apa ya? Aku datang ke sana, aku samperin nanya, sorry Kak, ekskul Jiu-Jitsu di mana ya? Gitu. Ini Jiu-Jitsu. Oh, ini Jiu-Jitsu. Bener gitu. Aku pikir kayak, dan aku nggak bawa apa-apa saat itu. Aku cuma kayak bawa buku gambar. Karena aku pikirnya kayak, oke, kelompok manga gitu kan. Ternyata bela diri. Terus kamu ikut daftar ekskul Jiu-Jitsu? Iya, aku daftar Jiu-Jitsu. Ya udah kamu latihan ganti baju, tapi saya nggak bawa baju. Dan akhirnya dikasih pinjem gitu sama mereka dan latihan gitu. Terus ngelihat seniornya mereka latihan dibanting di aspal kayak, wow, ini bela diri keren banget gitu. Bukan takut ya? Iya, kayak keren banget dan kayak beda gitu sama yang lainnya gitu kan. Kalau kayak karate dulu kan aku kayak lebih kepada pukul-pukul aja. Terus taekwondo aku belajar nendang, split gitu kan. Tapi kalau even judo pun gitu yang aku tahu, mereka bantingannya pun di matras. Matras yang empuk gitu kan. Maksudnya agak tebel. Ini mereka kayak, hah? Nggak pakai matras gitu di aspal. Jadi kayak aku mau coba ini. Kayak keren gitu. Karena kan dulu masih ya namanya remaja ya. Baru masuk SMA terus ngelihat kayak seniornya yang cowok-cowok banting-bantingan kayak wow keren gitu, jadi kepengen ikutan join. Oke, senang, suka, terus seriusin, masuk klub. Ya, Masuk klub di Jakarta, di mana? Di Jakarta. sebenarnya aku masuk klub itu kan ditawarin sih.
awal mulanya. Jadi aku ke Jurnas di TVRI waktu itu. Terus aku kalah sama orang yang udah ikutan klub jujitsu, yang udah masuk klub gitu. Aku yang cuma basicnya dari ekskul biasa, dari sekolah, nggak pernah diperdalam gitu ya. Terus kalahnya pas di final sama orang yang udah ikutan masuk klub gitu kan. Oke, terus ditawarin sama pelatihnya mereka, kamu mau ikutan Brazilian Jiu-Jitsu nggak? Gitu, biar kamu lebih spesifik nih belajar ground fightingnya, kayak kamu ada potensi deh gitu. Oh iya, di mana coach gitu. Akhirnya ya udah aku terima mereka, aku datang ke klub itu kayak wow, oke. Dari situ perkembanganku cukup pesat sih, sampai akhirnya aku ditawarin masuk ke klub itu. Dibeasiswain gitu kan, belajar, terus aku juga bisa bertanding keluar, dibiayain juga sama klub itu, terus dapat sponsor tingkat dunia juga, ya Hyperfly itu sponsor kayak apa ya, pelengkapan jiu-jitsu gitu sih, tapi dia sponsor udah tingkat dunia, jadi kayak baru aku yang dapat. Dan aku kayak bingung kayak kenapa aku yang dapat ya. Maksudnya banyak banget atlet jiu-jitsu yang di atas aku, tapi kayak ya itu Tuhan kayak wow, cara kerja Tuhan tuh bener-bener yang kayak nggak pernah bisa ditebak, tiba-tiba ya aku dapet aja gitu. Asik. Nah, oke. Bergabung dengan timnas itu kapan? Kalau untuk bergabung dari timnas sebenarnya dari ikut persiapan pas Asian Games kemarin, ikut seleksinya kayak gitu. Cuman karena aku nggak yang di lapis pertama sih, aku lapis 2, lapis 3-nya gitu, tidak diunggulkan. Ya well, it's okay gitu. Tapi aku tetap kayak berusaha nunjukin setiap tahunnya aku compete di luar. Ini loh bahwa aku bisa gitu untuk di ajang internasional, di ajang dunia, dan pengalamanku lebih banyak ketemu sama atlet-atlet dari tuan rumah atau tetangga-tetangga gitu. Cuman ya namanya apa ya, kesempatan gitu. Ya mungkin tidak datang ke aku untuk saat itu gitu ya, tapi akan datang di waktu yang tepat menurut aku. Jadi ya udah, sebisa mungkin aku hanya berusaha untuk mempersiapkan diri aja. Kapanpun aku dipanggil untuk SEA Games atau Asian Games, aku udah siap. Emang benar kamu ke Bangkok dengan biaya sendiri? Waduh, gimana ya bilangnya? Pertanyaannya. Kok tahu sih Kak? Itu sih. Oke, ya. Well, itu biaya mandiri. Dan itu dibantu sama klub aku juga dari Vice BJJ. Oke. Titik itu aja pokoknya ya. Biaya sendiri. Tapi menghasilkan medali emas. Yes, begitu kan. Nah, goal ke depan apa, Des? Ini kan udah kejuaraan masih panjang nih, banyak sekali perjalanan, bahkan Jiu-Jitsu akan dipertandingkan di Olimpiade ya? Iya. Akan atau sudah? Akan. Prancis dong berarti. Kamu punya mimpi nggak ke situ? Semua atlet pasti akan bermimpinya ke situ sih Kak. Jadi kayak gimana kitanya untuk bisa ya berusaha untuk sampai di titik itu gitu. Cuman untuk bisa sampai di titik itu kan kita harus melewati ya kompetisi-kompetisi yang ibaratnya jadi syaratnya gitu kan. Dan ya harus langkah kecil dulu gitu. Kalau untuk mimpinya ada banyak kan. Kita akan ada Porprov, akan ada PON lagi di Aceh Papua tahun depan gitu. Dan ada SEA Games lagi, ada Asian Games gitu kan. Dan itu ada Olimpiade juga. Dan aku hanya berusaha untuk mempersiapkan diri di semua kompetisi itu gitu. Karena aku tahu kalau namanya atlet kan dia pasti akan ada batasan umur ya gitu. Dan aku tahu umurku semakin bertambah setiap tahunnya. Jadi sebisa mungkin aku berusaha untuk memanfaatkan sih. Kayak kalau aku masih bisa mengikuti kejuaraan itu, kenapa tidak? Jadi aku berusaha sebaik mungkin, sekeras mungkin untuk aku bisa mengikuti setiap kompetisi yang ada sih. Event bukannya event lokal kan. Kita tahu bahwa Filipina berkembang hebat, Thailand juga berkembang hebat, selalu juara di SEA Games karena mereka bertanding di luar kan. Iya. Mereka selalu mengikuti kejuaraan-kejuaraan Asia, kejuaraan dunia atau event-event internasional lainnya gitu. Mungkin yang bikin kita beda sama mereka partisipasi kita sih yang masih dibilang apa ya, kurang untuk event-event seperti itu. Kalau gitu bisa saya katakan bahwa Federasi Jiu-Jitsunya Filipina, Thailand itu mendukung habis ya. Sangat. Mendukung habis ya.
sangat mendukung. Bahkan mereka sampai dibuatin training camp ke Amerika, ke Jepang, dan itu persiapannya nggak sebentar, nggak cuma sebulan atau 2 bulan. Mereka sudah mempersiapkan itu jauh sebelum event, setahun sebelumnya. Jadi sebagai gitu. wartawan saya bisa dong ngomong kepada PB Jiu-Jitsu Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda bertanding di luar negeri. Ya, Jam terbang, jam terbang kemampuan, betul. teknik, mental, sehingga bisa menghasilkan atlet-atlet top, ya kan, tidak hanya di lokalan Asia tapi di dunia. Wow, Jiu-Jitsu itu tekniknya mudah dan realistis. Maksudnya apa nih? Katanya mudah, banting-banting aja tuh gimana ya? Kalau di Jiu-Jitsu sendiri sih sebenarnya apa ya? Lebih ke simple sih, Om. Simple. Iya, jadi kan praktis ya, boleh dia praktis. Jadi dan kita tuh fokusnya untuk ke wanita sih sebenarnya, sangat cocok dipakai untuk wanita. Ini sport friends dimanapun, terutama yang cewek. Iya, Eci yang ngomong nih. iya cocok banget. Kenapa aku bilang cocok? Karena itu lebih mudah dimengerti dan dipraktikkan sama wanita gerakannya. Daripada, maksudnya kalau bela diri lain kan kayak, bukan aku ngebandingin ya, tapi menurut aku, perspektif aku sendiri, gerakan-gerakan di Jiu-Jitsu itu kayak dia lebih apa ya, lebih realistis sih. Kayak oke, ketika kamu dicekik dari belakang gitu kan, gimana caranya yang simple, yang mudah itu kita dikasih tahu. Terus kalau misalnya kita ditodong itu gimana, kita kayak mau diperkosa itu gimana, itu tuh ada gerakan yang memang karena Brazilian Jiu-Jitsu itu tekniknya perkelahian dekat dan ground fighting. Jadi lebih mudah tekniknya dipakai sama wanita gitu, lebih simple. Karena sesimpel itu, jadi kayak oke, ini cocok sama wanita. So that's why banyak banget sekarang wanita yang udah mulai familiar untuk ikut Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan public figure pun udah mulai banyak ya yang ikutan Brazilian Jiu-Jitsu. Gitu sih. Self defense ya, Jiu-Jitsu sangat cocok. Walaupun mungkin martial art yang lain juga diajarkan bagaimana mengatasi. Tapi tadi yang Eci bilang simple. Beneran simple. Misalnya apa simple? Misalnya gimana? Aku kita masih coba membayangkan simple tuh gimana? Oke, kita mesti bisa ngebedain dulu ya. Maksudnya teknik untuk kompetisi sama teknik ketika kita dapat menghadapi kejahatan yang kita atau kekerasan. Misalnya kalau kita mau diperkosa, kita kan berarti ditindih gitu ya. Iya. Oke, di Jiu-Jitsu tuh ada yang namanya teknik itu guard, mount. Oke, jadi dia duduk di atas kita, kita dikasih tahu, oke, gimana caranya untuk kita bisa keluar dari posisi itu. Itu ada semua. Atau posisinya di mana kita kayak menyilangkan, maksudnya kayak memeluk si orang ini, lawan kita ini, dikasih tahu caranya ngunci dia tuh gimana, atau ngebalikin dia tuh gimana, dengan teknik yang mudah dipahamin sama wanita. Jadi wanita kayak lebih paham, lebih aware sih lebih tepatnya. Kalau kamu menghadapi kejadian seperti ini, kamu jadi tahu loh mesti berbuat apa gitu. Filosofi Jiu-Jitsu katanya menghadapi yang keras dengan kelembutan. Kelembutan. Mungkin apa ya? Aku bisa bilang idenya sih gini. Teknik di Jiu-Jitsu itu lebih kepada gimana kita pose tubuhnya lebih kecil atau mungkin yang lemah, kita bisa menghadapi orang yang lebih kuat, lebih besar. Itu idenya. Jadi dengan gerakan yang orang kayak enggak, ternyata itu gerakan yang mematikan gitu. Makanya dibilang gerakan di Brazilian Jiu-Jitsu itu kayak gerakannya kayak mematikan. Bahkan dibilang the mother of martial art. Jadi ibu dari segala bela diri, karena memang gerakannya itu ya lengkap gitu, dari beberapa bela diri ada di Jiu-Jitsu gitu. Pernah diancam lawan jenis laki-laki lalu kamu praktekkan Jiu-Jitsu? Pernah. Jujur, aku udah beberapa kali bahkan, dan aku udah sempat up di story juga sih. Sudah ngomong nih. Jadi itu waktu itu pas aku masih kuliah sih, atau lulus SMA aku lupa. Aku pulang dan belum ada Gojek saat itu. Belum ada Gojek, jadi pulang tuh masih yang naik angkot dari stasiun, jalan kaki ke rumah. Dan biasalah kalau di daerah rumahku dulu tuh ada kayak geng-geng motor yang suka mobile, yang anak-anak nanggung gitu. Dan mereka suka yang kayak goda-godain gitu. And then mereka kayak yang turun, terus mereka yang kayak ngejambak. Karena aku kayak
nggak notice mereka gitu. Mereka ngegodain aku bodo amat gitu kan. Tetap jalan aja. Sampai mereka kayak kesel, mereka kayak nge-grab rambutku dari belakang. Dan karena aku udah belajar, itu yang aku bilang ketika aku SMA, aku udah kayak diajarin self defense yang tek 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 gitu. Jadi kayak otomatis aja gitu. Jadi ketika di-grab dari belakang, aku udah kayak tahu mesti ngapain, dan aku banting saat itu. Aku banting dan palanya aku ini ke aspal sampai ada warga datang dan teman-teman itu kabur saat itu aja. Dan itu kayak oke, aku kayak nggak takut lagi pulang malam, kayak ya nggak takut lagi sama orang-orang kayak gitu. Jadi justru aku kayak memperdalam teknik jujitsu bahwa oh ya memang harus penting gitu, dan aku mesti bisa kayak ngasih tau ke teman-temanku, penting loh buat cewek-cewek kalian tuh ikut self defense gitu, karena ada beberapa temanku yang kayak share, Ci gue pernah digodain kayak gini, gimana ya, kayak di catcalling segala macam, ya lo nggak boleh diam gitu, lo lawan mereka gitu, biar lo nggak ditindas gitu. Dengan apa? Dengan belajar self defense, salah satunya bisa dengan ikut jujitsu gitu sih Kak. Coba sini lo. Gue pengen, misalnya nih, aku nih. Oke, siap ya. Aku pukul pakai tangan kiri karena aku Oke. Terus ini tenang aja sih. Oh. Simpel itu. Tapi kita bisa ngambil lehernya, kunci. Keren sih. Sesimpel itu ya. Keren ya. Oke. Sesimpel itu ya. Oke. Kunci kakinya gitu, udah lemah dia pasti. Paling tidak lumpuh atau kita baca gerakan lawan sih, ngikutin gerakan lawan. Gitu. Jadi kita ngikutin kayak arahnya kemana, kita tinggal nerusin aja lebih tepatnya gitu sih. Kalau pertarungan bawah tuh apa yang harus dimiliki oleh seorang atlet? Ground fighting ya. Yang pasti strength sih. Strength sama core-nya kita gitu. Terus menurut aku juga penting untuk fleksibel sih. Karena kebanyakan atlet jiu-jitsu itu mereka orang-orang yang fleksibel. Karena gerakannya itu kan itu kayak gulat gitu kan. Mereka kayak nge-roll belakang, roll depan, terus kayak ngelingker-lingker, peluk-pelukan. Jadi itu ngebentuk tubuh mereka jadi lebih fleksibel. Gitu. Jadi fleksibel, elastis juga seperti begitu, otot juga bisa. Wah Ci, thank you banget udah bercerita banyak mengenai Jiu-Jitsu ini. Paling tidak nih sport friend bisa mengenal lah olahraga ini yang menarik ini. Saya juga tertarik sebenarnya ya. Tapi ya biar anak saya aja nanti yang ikut Jiu-Jitsu kali ya. Oke, Ci, ada quick question Ki. Ya, quick question ya. Teman-teman ya. Jawab dengan cepat. Oke. Music nih, music R&B atau music rock? Musik rock. Burger atau pizza? Pizza. Bonge atau JJ? JJ. Benda apa yang harus ada dalam tasmu? Nggak ada. Ada. Steven Seagal atau Jet Li? Steven Seagal. Nah ini nih, Gulzan Nakipova atau Michele Nicotine? Michelle Nicotine. Ya. Oh oke. 3 kata yang menggambarkan pribadi Eci. Mandiri. Apa lagi ya? Aku bingung sendiri. Kebebasan, freedom. Dan tomboy. I don't know, kayak. Iya. Oke. Wow. Sebenarnya masih banyak sebenarnya masih banyak sih mau gali, mau tanya lebih in depth lagi, tapi dengan waktu yang segini kita bisa dapatkan message yang luar biasa dari seorang Eci. Sekali lagi thank you Ci ya, bahwa ini juga akan ditayangkan di MG Radio tiap hari Jumat ya, teman-teman ya. Tiap hari Jumat pukul 10 pagi. Ya. Eci sukses untuk event selanjutnya. Amin. Apapun yang diciptakan bisa berhasil, terutama Olimpiade. Amin. Oke, demikian tadi wawancara kami dengan Eci, atlet Jiu-Jitsu, timnas juga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.
Thank you.